Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Nur Ramadan dari TP19. Di sini saya mau sharing-sharing tentang cara bagaimana penerapan komen dasar seperti yang dijelaskan di video pertama bisa dibikin benda kerja seperti ini. Ini menerapkan hampir semua komen-komen yang ada di video yang sudah dijelaskan teman saya tadi. Ya, kita buat lagi di sebelah sampingnya. Awalnya kita menentukan dulu, membuat layer dulu. Layernya apa aja? Ya, layernya saya bikin 3 ini: garis benda, garis center, garis dimensi. Terus warnanya saya ubah juga untuk membedakan yang mana garis benda, yang mana garis center, yang mana garis dimensi. Untuk line tab-nya sendiri, saya di sini untuk garis benda menggunakan continuous, artinya garis itu lurus tanpa ada putus-putusnya. Yang garis center kita cari center 2. Kalau misalkan di sini hanya tersedia continuous, kita tinggal klik load, kita cari center 2, kita double klik. Karena ini sudah ada di bagian layarnya tadi, kita klik yes to all. Ya, sudah ada center 2, kita klik OK. Untuk garis dimensi kita pakai continuous. Untuk ketebalannya, garis benda lebih tebal daripada garis yang lain. Ini seperti di materi kuliah Gamtek. Jadi Gamtek kan sudah diajari tentang macam-macam garis. Di situ kita terapkan di sini tentang garis benda, garis center, garis dimensi. Ada lagi nanti garis maya dan sebagainya. Kita jangan lupa apply. Klik OK. Kita akan buat seperti benda kerja seperti ini. Ini menerapkan chamfer, menerapkan line, move, erase. Kalau erase sih sebetulnya nggak ada, cuman seperti trim juga nggak ada. Jadi hanya chamfer dan mirror yang sini dikhususkan. Untuk trim dan erase saya rasa sudah paham semua. Nanti saya coba contohkan tentang trim dan juga erase. Oke, pertama kita cek dulu pengaturannya di bagian snap sini. Jangan lupa dinyalakan. Snap fotonya kita nyalakan, tinggal klik aja. Nah, ini artinya sudah menyala. Terus kita klik kanan, klik setting. Habis klik setting, kita klik object snap. Nah, di sini kita centang semua. Habis itu jangan lupa ininya centang juga, karena untuk memudahkan letak di mana titik itu, di midpoint, center, atau bagian garisnya atau perpotongannya. Jadi lebih memudahkan untuk mengetahui titik-titik tersebut. Oke, setelah kita semua setting, kita akan mulai menggambar. Nah, mungkin nanti awalnya garis yang tercipta di AutoCAD nantinya tidak akan setebal ini. Mungkin hanya seperti garis dimensi ini, seperti bentuk ukurannya, tidak setebal yang garis merah ini. Cara settingnya gimana? Kita ketik line weight, enter. Nah, di bagian display line weight ini kita nyalakan. Unit for listingnya kita pakai millimeter karena lebih gampang. Kalau inch itu kita untuk meter ke inch itu sekitar 0, berapa gitu, 124 kalau tidak salah. Jadi untuk membedakan yang mana garis benda, yang mana garis dimensi, yang mana garis center, kita bedakan dengan ketebalan garisnya.
jangan lupa display line weight-nya dinyalakan. Oke, kita mulai menggambar. Kita klik line. Nah, di sini kita ambil keseluruhan semua aja. Kita ambil 80 sama 52. Sisanya yang bagian ini kita nanti terapkan comment mirror. Oke, kita langsung ini. Nah, ini kan garisnya gerak-gerak, masih bebas tanpa tahu di mana garis lurus, berapa derajat, kita tidak pernah pas. Caranya gimana untuk bisa 90 seperti tegak lurus? Kita tekan F8. Nah, kita tekan F8. Nah, di F8 ini ortonya otomatis untuk ke 90. Nah, ini kan garis tegak semua, tidak belok-belok sudutnya. Nah, jadi kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah sepanjang 80. Terus kita tarik, karena bagian sebelah kanan yang ini menerapkan comment mirror, kita tarik cukup setengah bagian dari setengah panjang dari 104 ini, yakni 52. Oke. Kita tarik ke kanan sepanjang 52. Oke. Terus gitu, yang bagian atas ini kita lanjutkan. Di sini panjangnya 52 juga. Coba tarik, kan ini ada perpotongan di bagian ini dan ini tidak full 52. Jadi kita tarik ke kanan ini 52 kurangi 10, yakni sebesar 42 ukurannya. Kita tarik sepanjang 42. Ini kita ke bawah. Nah, di sini ke bawahnya yakni ada 6, 25 sama 14. Kita tambahkan semua, totalnya 45. Oke. Kita tarik sepanjang 45. Kita tarik kanan untuk menentukan garis yang ini sepanjang 10 line. Ke 10. Oke, cukup ini aja. Kemudian di sini kita akan terapkan comment chamfer, yakni untuk membuat garis miring di bagian ujung-ujung dari kotak ini. Kita ketik chamfer. Kemudian ya, di sini ada pilihan undo, polyline, distance, angle, trim, method, multiple. Kita pilih yang distance karena kita akan menentukan berapa ukuran lebar ini yang kita potong, yang kita terapkan comment chamfer ini. Kita pilih distance atau bisa langsung D. Nah, ini di sini kalian akan memilih berapa ukuran yang diinginkan. Jadi kita akan buat yang bagian sebelah kiri ini dulu. Kita ketik 6. Nah, ini kan 6 semua, jadi yang kedua juga 6. Nah, kemudian di sini suruh memilih garis mana yang akan diterapkan comment chamfer. Kita pilih ini sama ini. Nah, sudah jadi. Kemudian kita lanjut yang sebelah kanan, yang ini. Di sini ukurannya adalah 6 dan juga 6 tambah 25 yakni 31. Jadi kita terapkan chamfer. Kita ketik D untuk distance.
Nah, ukuran pertama ini adalah garis yang pertama kalian klik. Di sini saya menggunakan ukuran 6 dan baru kemudian 31. Jadi untuk ukuran 6 kita klik yang bagian atas dulu, kemudian yang bagian bawah. Kemudian kita terapkan chamfer yang bagian bawah ini dulu. Chamfer. Kita ketik chamfer. Kita ketik D untuk distance. Kita ketik untuk ukuran yang diinginkan, yakni besar 10 sama sini kan ini 10 untuk bagian sini, dan juga 6 plus 25 plus 14 yakni 45. 45 kurangi 80 yakni 35. Jadi kita ketik yang pertama, kita ketik 10, kemudian kita ketik 35. Kita ketik yang 10 karena 10 nya itu di bawah. Nah, sudah selesai. Kemudian di sini kita akan membuat bentuk circle untuk yang bagian ini, dan juga akan menerapkan command move. Jadi caranya kita ketik circle, kita arahkan. Nah, ini tepat di ujung garis ini ada tanda-tanda kotak ini, berarti itu di tepat berada di ujungnya. Kita tarik. Nah, ini menerapkan dengan menggunakan jari-jari. Jadi jika di sebagian ini menggunakan lingkaran tersebut menggunakan diameter 6, berarti untuk jari-jarinya kita menggunakan ukuran 3. Kita tempatkan di kotaknya untuk bagian endpoint atau ujung dari garis ini. Nah, kita ketik 3. Nah, garis itu akan membentuk, namun tepat lingkaran tersebut tidak berada di ujung, melainkan di 10 ke kanan dan 10 ke atas. Nah, di sini kita akan menerapkan move. Move di sini bisa menggunakan command move ini, atau kita bisa gunakan cara seperti ini. Kita klik lingkarannya agar bisa terlihat biru-birunya seperti ini, titik birunya. Kita klik bagian tengah lingkarannya, kita tarik ke kanan, arahkan ke titik kanan ini, jangan diklik. Kita ketik dulu 10. Otomatis lingkaran tersebut akan bergeser sepanjang 10. Kemudian kita klik lagi bagian tengah, kita klik ke atas untuk perpindahannya untuk 10 ke atas. Jadi kita tengah, kita arahkan ke atas untuk titik birunya, kita ketik 10. Nah, otomatis lingkaran ini akan berpindah ke atas. Nah, ini hanya separuh bagian yang jadi, berarti di sini kita akan terapkan command mirror atau cermin. Kita ketik mirror, kemudian kita blok semua. Cara bloknya adalah kita klik, kemudian tahan klik kiri mouse kita tarik ke atas untuk memenuhi semua ini. Kalau sudah ini, kita tekan enter, kemudian kita arahkan di mana sumbu pencerminan itu sendiri. Karena sumbunya berada di tengah-tengah dari objek ini, kita arahkan di tengah sini, sama di bagian bawah. Nah, di sini ada perintah erase source object. Kita klik, kita ketik N, yang berarti kita tidak akan menghapus objek aslinya. Jadi kita ketik N. Nah, di sini benda ini sudah jadi, tinggal kita berikan dimensi. Oke, dimensi di sini langsung aja, karena untuk kita coba dulu
apakah ukuran style atau hurufnya ini sesuai pas dan tidak kebesaran, atau nanti kebesaran kita cek dulu. Kita untuk dimensi ini ada banyak, ada linear, align, arc, length, ordinate, radius, jog, diameter. Kita pakai yang linear aja. Kita tarik, kita buat panjang yang 25 ini di sini sama di sini. Ini salah untuk dengan dimensi kita jangan lupa untuk mengganti layar kita di garis dimensi. Kita baru dimensi linear, kita klik di ujung sini sama di ujung sini. Nah, ini sudah membentuk 25. Kemudian kita dimensi lagi, kita di ujung sini sama di ujung sini. Nah, ini kan kalau di sini tidak tepat ya, jadi kita arahkan. Nah, di sini ada tanda untuk garis itu bisa sejajar ukurannya. Jadi kita klik. Kemudian kita akan buat seluruh seperti ini. Oke. Nah, untuk garis yang di bagian yang kita chamfer tadi, kita juga bisa menggunakannya linear. Kita arahkan ini sama ini. Nah, kita tepatkan di ujung sini endpoint. Nah, sudah. Itu juga sini sama sini. Tarik. Terus 6 di sini. Ini kan kalau di sini kita tarik ke sini lah, untuk apa ya, mensejajarkan garis tersebut. Nah, kemudian kita ukuran 10 ini, yaitu di sini sama di sini. Nah, ini kan tadi kita buatnya setengah aja, setengah bagian dan setengahnya mirror. Jadi untuk ukurannya itu sudah tertera, ada endpointnya di sini atau kan ya. Kita tarik ke atas, kita sejajarkan dengan ukuran yang ini. Siap. Nah, terus di sini ada 10 kita buat. Nah, untuk beri lingkaran, nah kita arahkan dulu di garis merah lingkarannya. Kemudian akan ada tanda plus di tengah-tengah lingkaran. Kita klik, kita tarik. Nah, kita arahkan sama yang ini. Karena kita tadi memindahkan lingkaran tersebut sepanjang 10 mm ke atas. Nah, sebenarnya 10 mm. Untuk mensejajarkannya kita tinggal samakan sama yang ini. Oke, nah sudah. Kemudian kita tarik untuk ke bawah, karena kita tarik sepanjang 10 mm juga ke kanan. Nah, ini sudah semua, kita tinggal tarik yang garis-garis besarnya ini. Linear, kita tarik ujung ke ujung. Kemudian kita tarik lagi yang di atas. Tariknya di sini sama yang di bagian tengah-tengah. Tarik. Nah, 52 kan. Kemudian dimensi, kita tarik dari ujung sini ke ujung sini 104. Oh, ini bagian ini lupa. Dimensi, kita tarik ini sama ini, kita arahkan di sini. Nah, sudah. Nah, hampir semuanya ini sudah
dibuat untuk dimensinya, kita tinggal buat untuk keterangan diameter dari lingkaran ini. Caranya gimana? Kita ke dimension. Nah, di sini ada pilihan radius atau diameter. Jadi untuk radius atau diameter ini sesuaikan dengan benda kerja yang akan kita redrawing nantinya. Pertama, di sini kita menggunakan diameter, jadi kita menggunakan diameter, kita arahkan. Nah, ya, tepat 6. Nah, keterangan 2 kali ini dimaksudkan kalau lingkaran ini ada 2 lingkaran dengan diameter 6. Jadi untuk memberikan keterangan 2 kali ini kita bisa menggunakan multiline text yang simbolnya A. Arahkan di sini, sesuaikan aja, ketik 2 kali. Nah, ini kan karena kita menggunakan orto tadi, kita klik F8, jadi untuk ortonya tegak, tidak bisa dibelok-belokkan, jadi kita ortonya kita matikan dulu, kita arahkan. Nah, karena kita kesulitan, kita tarik aja ke atas. Nah, kita tarik aja ke atas untuk membuat dimensinya. Sudah ya, sekian dari video ini, kurang lebih ya garis bentuknya. Kita ketik line. Ya, kira-kira begini untuk praktek dari komen-komen yang dijelaskan di video sebelumnya oleh teman saya, diterapkan untuk benda kerja. Jadi seperti ini hasilnya. Sekian dari praktek ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton.